Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbak Wira sediakan edukasinya. Dan edukasi ini sifatnya gratis. Pengumuman juga bagi teman-teman ya yang ingin mendapatkan kitab dari Padepokan Sengkelat sebagaimana janji Mbak Wira yang akan membagikan kitab tersebut ketika nanti subscriber YouTube Mbak Wira telah mencapai 1000, silahkan bergabung di komunitas ya, karena kitab akan Mbak Wira bagikan di dalam komunitas. Untuk bergabung, linknya ada di kolom deskripsi. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan melakukan terawangan seseorang dengan kode 9912 yang Mbak Wira ulangi, dengan kode 9912. Terawangan masuknya kemarin sore ya, jam 17 lebih. Sebagaimana kita tahu, kalau terawangan itu sudah masuk di atas jam 17, maka akan dilayani keesokan harinya. Ya, terawangan kalau sudah masuk di atas jam 17 akan dilayani keesokan harinya. Dan kemarin sesungguhnya Mbak Wira sudah melakukan terawangan. Oleh karena itu Mbak Wira bisa bilang bahwa apakah Anda siap dengan apapun hasil terawangannya? Dan Anda bilang siap. Ya. Terus kemudian Mbak Wira balas, ya baik nanti malam ya, karena hasilnya kurang baik. Nah, menyampaikan hasil terawangan yang kurang baik itu butuh seni. Mbak Wira harus berpikir bagaimana memilih kata-kata yang positif agar meskipun hasil terawangannya itu kurang baik tetap bisa diterima dengan lapang dada, dapat menjadi bahan refleksi dan renungan, sehingga akan menjadi bahan introspeksi diri untuk menuju pribadi yang lebih baik ke depannya. Gitu. Jadi kemarin pun sudah Mbak Wira sampaikan bahwa hasil terawangannya kurang baik. Nanti akan Mbak Wira lampirkan ya screenshot percakapan itu di sepanjang video supaya Anda tahu bahwa sebelum Mbak Wira melakukan terawangan ini, kemarin Mbak Wira udah ngomong. Nah, ternyata benar itu terbukti. Hari ini itu 14 Januari 2023 jam 7 pagi klien ini sudah ngechat Mbak Wira. Yang kurang lebih isinya gini, gimana Mbah, kapan saya diterawang, kayak gitu. Kemudian Mbak Wira paham, Mbak Wira tahu dan Mbak Wira membaca itu, tapi tidak Mbak Wira balas karena udah tahu aturannya. Ketika terawangan masuk lewat dari jam 17 akan dilayani esok hari. Dan dilayani esok hari itu ya antri gitu loh, ya antri. Karena yang terawangan tidak hanya ada seorang. Nah, Mbak Wira membaca itu tapi belum Mbak Wira balas, kemudian itu dihapus pesan itu ya. Kemudian Mbak Wira balas nih, sabar masih antri dengan klien lain. Ya. Kemudian sore jam 13 lebih hampir jam 14 sama, gitu lagi diulangi. Gimana Mbak hasil terawangan saya kapan diterawang, kayak gitu. Mbak Wira membaca itu tapi tidak Mbak Wira balas. Akhirnya dihapus lagi. Nanti Anda akan melihat jejak percakapan itu, dan inilah yang Mbak Wira maksud bahwa hasil terawangannya itu kurang baik. Ya, hasil terawangannya itu kurang baik. Terus terang saja hasil terawangannya itu kurang baik. Kayak gitu. Baik, langsung saja teman-teman semua, terawangan klien nomor 9912. Yang pertama kita mulai dari energi dulu. Energi seseorang itu penting untuk diketahui. Kenapa? Gitu ya. Energi seseorang itu ada 3 macam. Ada orang-orang yang memiliki energi itu yang rendah. Ada orang-orang yang memiliki energi yang tinggi. Dan ada orang-orang yang memiliki energi yang biasa-biasa saja. Ini penting ya untuk diketahui. Kenapa? Karena 2023 ya, ini masih banyak orang yang aneh-aneh gitu. Kita mulai dari yang rendah dulu. Orang yang energinya rendah adalah orang yang sedang sakit, baik medis maupun non medis. Nah, ini penting untuk diketahui karena banyak orang merasa dirinya kena pelet, dirinya kena santet, dirinya kena guna-guna, dirinya kena kiriman gaib, dirinya ketempelan, dirinya kesurupan dan sebagainya. Ini pernah Mbak Wira bahas panjang lebar dalam sebuah video yang berjudul Akibat Gaib Jadi Sulit Jodoh. Nah, itu dalam satu video itu ada 3 seri, ada 3 sequel. Awal membahas seorang wanita yang bingung karena khawatir laki-lakinya kena pelet. Yang kedua, seorang laki-laki yang susah jodoh karena menganggap dirinya ketempelan. Dan yang terakhir adalah pengusaha yang Mbak Wira dampingi, ya khawatir kena guna-guna karena rezekinya jadi seret.
Nah ini, padahal dari ketiganya semua bisa dinalar, bisa dilogika. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Nah, pada klien kali ini 9912 Mbak Wira lihat tidak ada unsur gaib yang menempel pada dirinya. Tidak ada kiriman gaib, santet, pelet, guna-guna, ketempelan atau jin negatif, energi negatif sama sekali tidak ada. Jadi Anda, Mbak Wira simpulkan tidak dalam kondisi sakit baik magic maupun medis. Itu yang pertama. Loh Mbak, emang sakit ada berapa macam? Ada banyak. Ya, setidaknya ada 3 yang bisa Mbak Wira definisikan. Yang pertama adalah sakit medis. Ya, Anda tidak masuk kategori ini. Yang kedua, sakit magic, sakit yang terkena unsur hal yang sifatnya gaib. Anda tidak masuk kategori ini. Yang ketiga yaitu sakit psikologis, sakit mental. Nah ini ya, itu bukan ranah Mbah Wira untuk menyatakan apakah Anda sakit atau tidak, karena itu ranahnya psikiater. Kita akan lanjut. Yang kedua yaitu orang-orang dengan energi yang tinggi. Ini juga penting untuk Mbak Wira sampaikan. Kenapa? Karena 2023 ini banyak banget orang-orang yang merasa gitu ya. Merasa punya kodam leluhur, merasa diikuti leluhur dewa-dewa, raja rasa, merasa keturunan raja-raja, sehingga darahnya istimewa, darahnya biru, merasa punya kodam macan putih, merasa punya ilmu brojo musti, merasa punya ilmu rawalan dan sebagainya. Ini banyak orang-orang seperti itu dan Mbak Wira nggak 1 kali 2 kali menjumpainya gitu. Nah termasuk Anda adalah orang dengan aura merah. Tentu kalau yang sudah sering menyimak channel Mbak Wira sudah hafal ya. Orang dengan aura merah itu seperti apa. Oleh karena itu, dalam ranah keilmuan ini akan Mbak Wira sampaikan bahwa dalam pandangan Mbak Wira tidak menemukan adanya jejak energi keilmuan di diri Anda sehingga meskipun nanti Anda protes gitu kan, Mbah saya itu punya ilmu A, B, C, D, E. Saya itu sudah bertapa A, B, C, D, E. Saya itu sudah berguru ke A, B, C, D, E. Itu Mbak Wira tidak akan komentar apapun. Tapi dalam pandangan Mbak Wira, dalam pendapat Mbak Wira bahwa Mbak Wira tidak menemukan jejak keilmuan apapun di diri Anda. Sehingga Anda tidak termasuk dalam golongan atau kategori orang-orang yang energinya tinggi. Gitu. Yang ketiga yaitu orang-orang dengan energi yang biasa. Siapa itu? Yaitu mereka ya, manusia normal pada umumnya. Anda masuk kategori ini. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, misal yang rendah itu di bawah 60, yang tinggi di atas 80, yang biasa itu antara 60 sampai 80, maka klien nomor 9912 kali ini ada di level 76. Energi tubuhnya memang besar, tapi tidak masuk dalam kategori orang-orang yang energinya tinggi. Kenapa? Karena karakter yang dia miliki. Nah, dari energi yang besar itu membentuk aura. Karakter Anda terbaca dari aura. Karena memang aura itu mengungkap segalanya. Bagaimana perilaku Anda, pola pikir Anda, kebiasaan Anda, karakter Anda, semua terbaca di situ. Aura Anda adalah merah gelap dan gelapnya itu banget gitu. Itulah kenapa dari awal Mbak Wira sampaikan bahwa hasilnya kurang baik. Nah, kita tahu aura merah, kita kupas dari yang positif dulu. Aura merah adalah aura yang dimiliki oleh orang-orang dengan karakter apa? Cekatan. Cekatan itu ya apa-apa dilakukan dengan serba cepat. Makan cepat, mandi cepat, jalan cepat, kerja cepat. Gitu kan? Semua maunya cepat. Tapi karena semua maunya cepat, akhirnya dampak negatifnya apa? Dia kurang sabaran. Dan itu terbukti terlihat dari chat yang Anda lakukan. Udah jelas loh di tata cara terawangan bahwa pembaharan di atas jam 17 dilayani besok. Dilayani besok kalau terawangannya masuknya kemarin berarti kan dilayani hari ini. Itu udah 2 kali ngirim chat pembayaran. Mbak saya kapan dilayani? Mbak gimana hasil terawangan saya? Itu kan berarti kurang sabaran. Anda tidak perlu menyangkal itu. Juga tidak perlu mendukung atau membenarkan omongan Mbak Wira. Karena semua terlihat jelas dalam rekam jejak yang Anda lakukan gitu. Nanti klien akan tahu kok. Ya teman-teman yang lihat videonya akan tahu kok. Karena nanti akan Mbak Wira sertakan.
Mbak Wira juga nggak yakin kalau klien kali ini akan membuat testimoni gitu loh ya, karena dia juga join di dalam grup ya, dalam komunitas, kemudian tidak lama kemudian keluar. Mbak Wira tahu orang-orang yang seperti itu biasanya yang diincar adalah kitabnya doang. Habis dapat kitabnya kemudian keluar atau live group gitu ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Mbak Wira menyediakan kitab itu secara gratis bagi yang mau belajar, bukan bagi yang ingin mendownload secara cuma-cuma. Kalau belajar itu ya stay, karena itu akan dibimbing pelan-pelan step by step gitu loh, bukan hanya sekedar pokok dapat kitabnya dibaca lalu auto sakti, enggak. Orang belajar itu butuh proses. Berapa banyak anak TK yang diajari nulis butuh waktu beberapa bulan hingga dia bisa nulis. Berapa banyak anak SD yang diajarin penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian itu sampai kelas 4, kelas 5 baru bisa. Artinya apa? Dia butuh 4 tahun untuk mempelajari itu. Berapa banyak anak SMP yang mempelajari persamaan kuadrat ataupun koefisien dengan 2 variabel, itu anak SMP ya, sampai SMA lo nggak paham-paham. Padahal dari SMP ke SMA itu butuh 6 tahun. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Dan berapa banyak anak SMA yang belajar kalkulus integral gitu kan, atau persamaan linear dengan 3 peubah gitu kan, sampai dia kuliah nggak paham juga. Jadi SMA itu 3 tahun, kalau kuliah biasanya materi kalkulus dasar itu 1 tahun, berarti 4 tahun dia belajar. Artinya apa? Belajar itu tidak instan. Ya, belajar itu tidak instan. Berapa banyak anak SD yang belajar bahasa Inggris sampai dia lulus kuliah juga nggak bisa ngomong bahasa Inggris, conversation juga nggak paham-paham, grammar apalagi kayak gitu. Jadi jangan heran ketika Anda belajar kemudian butuh waktu bertahun-tahun untuk menguasai ilmu tersebut. Suatu ilmu tidak hanya kemudian dibaca lalu Anda auto sakti, enggak. Ini ilmu, bukan cabai. Kalau cabai sekali digigit langsung kerasa pedesnya. Garam juga gitu, sekali dijilat langsung kerasa asinnya. Tapi ini ilmu. Kayak gitu. Butuh ketelatenan, butuh ketekunan untuk belajar. Paham ya? Jadi karakter yang pertama yaitu cekatan. Karakter yang kedua yaitu penuh dengan energi. Orang-orang dengan aura merah itu diberkati dengan energi yang melimpah. Ya, biasanya mereka tidak mudah lelah, kemudian bersemangat, ya, cenderung keras, kuat secara fisik dan mental. Namun di sisi lain, karena kekuatannya itu tadi, akhirnya dampak negatifnya apa? Cenderung kasar dan nggak punya sopan santun. Ya, nanti Anda bisa lihat di percakapannya. Semua itu udah Mbak Wira ungkap kemarin sebetulnya ya. Semua sudah Mbak Wira ungkap kemarin. Jadi tidak perlu hari ini untuk mengetahui hasil terawangannya. Kemarin pun dari satu kalimat itu udah kebaca gitu loh. Dan kita lanjut. Orang-orang dengan aura merah adalah orang yang memiliki prinsip yang kuat, memiliki pendapat yang kuat. Dan kalau sudah punya keinginan, maka akan dikejar sampai dapat, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Itu dampak positifnya. Tapi dampak negatifnya, mereka akan menjadi orang yang kurang bisa berempati. Pernah nggak Anda mikir sebelum Anda tanya, Mbak kapan saya di Terawang? Mbak kapan hasil terawangan saya keluar? Pernah nggak mikir, oh iya, Mbak Wira jam segini itu kesibukannya apa ya? Hari ini Mbak Wira kerja apa enggak ya? Apakah hanya duduk ngerokok sambil ngopi, sambil buka HP? Mbak Wira ada kesibukan lain nggak ya? Ada tamu mungkin yang datang ke rumahnya? Ada pekerjaan mungkin overtime di kantor? Ada tugas mungkin dari atasannya? Oh iya, Mbak Wira punya bisnis. Ada bisnis mungkin yang dikerjakan. Ada bisnis mungkin yang harus dipikirkan. Ada karyawan mungkin yang harus dirapatkan. Pernah nggak mikir seperti itu? Pasti nggak pernah. Itulah kenapa orang-orang dengan aura merah pada akhirnya kurang memiliki empati. Ya. Dan yang terakhir, orang-orang dengan aura merah adalah orang-orang yang kalau sudah memiliki pendapat susah untuk dibelokkan. Hal itu juga memiliki sifat negatif, yaitu apa? Sulit mempercayai orang. Ya. Dan Mbak Wira pun tidak berharap ketika nanti hasil terawangan sudah Anda dengarkan, kemudian Anda percaya pada Mbak Wira. Alah, Mbak Wira ngomong apa gitu.
Saya ini punya kodam leluhur, punya ilmu A, B, C, D, E, kok dibilang nggak ada ilmu, dibilang nggak ada kodam, terawangnya pasti salah ini. Mbak Wira nggak akan kaget apabila nanti Anda akan mengeluarkan statement seperti itu gitu. Ya. Karena itu kan karakter. Mbak Wira paham betul karakter-karakter orang seperti itu. Sedangkan aura gelap adalah aura yang dimiliki oleh orang-orang yang, mohon maaf, Mbak Wira tidak ingin mencampuri urusan ibadah sesungguhnya. Mbak Wira hanya menyampaikan di sini, tugasnya hanya menyampaikan karena Mbak Wira sudah dibayar. Jadi Mbak Wira hanya bertugas menyampaikan bahwa orang-orang dengan aura gelap seringkali adalah orang-orang yang bermasalah dalam ibadah. Kayak gitu ya. Loh Mbak, kok seolah-olah jelek banget orang-orang dengan aura merah ini Mbak? Tidak jelek sesungguhnya. Segala sesuatu itu tergantung bagaimana kita menempatkannya. Contoh, saya punya tinja, tahu ya tinja ya, tahi atau tinja. Apakah tahi itu buruk? Udah pasti buruk ya. Kalau orang bilang, oh kamu itu kayak tahi gitu, berarti kan jelek berarti. Padahal enggak juga. Tai atau kotoran itu adalah pupuk kompos. Ketika kita meletakkannya di sawah atau di ladang, dia akan jadi bermanfaat. Karena dia akan menyuburkan tanah, membuat tanaman itu berbuah lebat, sehingga memberikan manfaat yang positif. Ya, kamu itu kayak tahi loh. Tahi itu loh, kalau ditempatkan di sawah itu juga jadi manfaat. Gitu. Nah, jadi menurut Mbak Wira tidak ada yang negatif di dunia ini. Hanya tinggal kita menempatkannya pada posisi yang pas apa enggak. Contoh, air. Air itu positif apa negatif? Positif. Bagi orang yang haus, air itu positif. Karena mengobati dehidrasi gitu kan. Tapi kalau air itu kemudian berlimpah, contohnya air hujan, bikin banjir. Tapi kalau terlalu sedikit bermanfaat, apakah berarti air itu kalau dalam jumlah sedikit bermanfaat, kalau dalam jumlah banyak nggak bermanfaat? Enggak juga. Laut itu airnya melimpah. Dan karena keberlimpahan air laut itu dia jadi bermanfaat untuk tempat hidup ikan, terumbu karang, kan gitu. Bayangin kalau laut itu airnya sedikit, nggak jadi laut dia. Danau itu airnya banyak gitu. Bukan berarti kalau banyak berarti buruk, enggak. Tergantung tempatnya. Tapi kalau air laut yang banyak itu kemudian pindah ke daratan, jadinya banjir, tsunami gitu kan. Ombak yang besar ketika dia ada di laut berfungsi untuk olahraga selancar. Tapi ketika ombak yang besar itu ada di daratan, jadinya tsunami gitu loh. Jadi jangan menganggap kemudian kalau ada hal-hal buruk berarti itu enggak bermanfaat. Enggak. Tergantung bagaimana kita memanfaatkannya, menempatkannya. Anda dengan karakter seperti ini, kalau Anda seorang polisi, tentara, militer, ya, mata-mata, agen FBI gitu kan, security, ya itu bagus banget gitu. Tapi kalau Anda seorang HRD, seorang marketing, seorang sales, ya itu buruk banget karena itu menjauhkan klien. Bayangkan kalau seorang polisi, seorang tentara, seorang security itu melambai seperti seorang sales. Wah, maling nggak takut kan gitu. Dan bayangkan kalau seorang sales marketing itu tegas kayak polisi, ya pembelinya kabur. Jadi tergantung kita menempatkannya saja. Saya tidak tahu Anda profesinya apa, tapi saya harap dengan apa yang Mbak Wira sampaikan ini bisa kemudian menjadi bahan refleksi atau renungan bagi diri Anda bahwa, oh, karena karakterku seperti ini berarti aku harus menempatkannya pada posisi yang seperti ini gitu. Itu yang Mbak Wira harapkan itu demikian ya. Kemudian yang ketiga, kita bicara cakra yang aktif di tubuh. Cakra yang aktif di tubuh itu adalah root cakra, cakra dasar. Kemudian solar plexus, ya, cakra perut, ya, yang ada di 3 jari di bawah pusar. Kedua cakra itu berhubungan dengan energi diri, kekuatan diri. Jadi membuat orang-orang ya yang cakra di titik-titik itu aktif memiliki stok energi yang melimpah. Jadi kalau bekerja fisik itu kuat. Nah, nggak kayak guru, tahu ya guru itu secara fisik nggak kuat, kecuali guru olahraga itu kuat. Tapi kalau kayak guru nari, ya, guru nyanyi, fisiknya nggak kuat. Beda dengan guru olahraga atau kuli panggul, itu fisiknya kuat. Ngomongnya tapi nggak pinter mereka, karena mereka hanya butuh fisik kan gitu. Ya, tentara, polisi itu nggak penting ngomong pinter.
Beda dengan pengacara, hakim, kita ngomongnya pintar, berargumennya kuat kan gitu. Jelas ya ini ya. Baik, yang terakhir yaitu kita bicara khodam badan. Khodam badan adalah suatu tema yang sensitif. Kenapa? Karena seringkali orang itu merasa dirinya punya kodam A, B, C, D, E, punya kodam macan, punya kodam raja-raja, punya kodam dewa-dewa, sehingga ketika Mbak Wira menyampaikan bahwa dirinya nggak punya kodam itu seringkali nggak terima. Dan hal itu pun termasuk juga untuk Anda, bahwa kalaupun nanti Anda protes, wah aku tuh punya kodam A, B, C, D, E, punya kodam ini, itu sebagainya, ya nggak apa-apa, itu klaim sepihak Anda. Tapi yang jelas di sini Mbak Wira tidak menemukan keberadaan kodam di diri Anda. Mau percaya silahkan, tidak juga tidak masalah. Loh Mbah, katanya dukun A, saya ini punya macan putih Mbah, kok kata Mbak Wira nggak ada. Ya itu kan kata dukun A. Jadi yang benar yang mana Mbah? Silahkan. Anda ikuti mana-mana yang membuat Anda senang. Kalau Anda senang dibilang punya kodam macan putih, ikuti dukun tadi. Oh, anggap aja Mbak Wira terawangannya salah. Selesai. Anu Mbah, katanya dukun B saya itu keturunan raja-raja. Kok kata Mbak Wira enggak? Yang benar yang mana? Saya bingung Mbah. Kalau bingung, ikuti aja mana yang membuat Anda senang. Kalau Anda senang dibilang keturunan raja-raja, ikuti omongan kata dukun B. Anggap aja omongan Mbak Wira salah, selesai. Ya, jadi Mbak Wira itu tidak keberatan kok kalau Anda mengklaim terawangan Mbak Wira salah, nggak masalah. Yang jelas kalau Anda ingin tahu keakuratan terawangan Mbak Wira, lihat YouTube-nya Mbak Wira. Di situ dalam setiap video terawangan ada testimoni dari klien yang diterawang. Dan terus terang pada momen kali ini, at the moment, Mbak Wira nggak berharap kok ada testimoni dari Anda. Karena paling juga isinya penyangkalan gitu loh. Karena saya tahu bagaimana karakter Anda. Dan itu kelihatan dari awal gitu loh. Bukan berarti Mbak Wira suudon, enggak. Kalau Anda mau mengasih testimoni, alhamdulillah, itu bagus. Tapi kalau enggak juga masalah, Mbak Wira nggak sakit hati, ya. Nggak apa-apa, klien itu memang bermacam-macam. Jadi Mbak Wira sebagai orang yang memberikan jasa terawangan, yang harus bisa menempatkan diri, harus bisa menata hati. Kalau orang Jawa bilang kudu noto hati, ya. Bagaimana hati itu bisa seluas samudra, kena apapun nggak kemudian goyah, nggak kemudian galau, nggak kemudian jadi sensitif, ya biasa aja. Menyadari bahwa orang itu memang bermacam-macam gitu ya. Oke, kita ke kodam badan. Kodam badan itu aturannya dua. Yang pertama yaitu yang dibaca hanyalah kodam yang berada di badan. Jadi kalau Anda punya keris, tombak, pusaka, azimat, mustika, dan sebagainya, itu tidak dibaca kodamnya. Kenapa? Karena yang dibaca hanya kodam badan. Jelas ya? Yang kedua yaitu kalau ada perbedaan pendapat antar praktisi seperti Mbak, katanya praktisi A, saya ini punya macan putih, katanya Mbak Wira kok enggak, maka silakan ikuti mana-mana yang membuat Anda senang. Jangan minta Mbak Wira bertanggung jawab atas omongan dukun lain. Itu. Ya itu aturannya dua itu. Nah untuk kodam badan kita akan bagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kodam leluhur dulu. Kodam leluhur yaitu kodam yang dulunya mengikuti leluhur Anda, kemudian setelah leluhur tersebut meninggal, dia mengikuti anak cucunya yang memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Ya, pada umumnya memang kodam leluhur memilih anak cucunya yang memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Untuk kodam leluhur ini tidak ada di diri Anda. Yang kedua yaitu kodam pengisian, yaitu kodam yang sengaja diisikan ke badan untuk tujuan tertentu. Ini juga tidak ada. Anu bahasa protes. Oke, protes apa? Saya dulu itu pernah mengisi kodam ke badan, kodam Leviathan misalnya. Kok nggak ada? Gimana Mbah? Ya memang nggak ada gitu. Kalau Anda menganggap ada kodam Leviathan di dalam diri, nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Anggap aja terawangan Mbak Wira salah. Dan Mbak Wira nggak apa-apa kok kalau Anda menganggap terawangan Mbak Wira salah. Ya, gitu aja, simpel dan mudah. Kemudian yang ketiga yaitu kodam keilmuan, yaitu kodam yang mengikuti seseorang yang mengamalkan keilmuan tertentu. Tadi sudah Mbak Wira sebut di depan bahwa Mbak Wira tidak menangkap adanya keilmuan di diri Anda. Ya, jadi untuk kodam keilmuan tidak ada. Protes lagi Mbah, oke boleh. Saya itu mengamalkan ilmu rawa rontek Mbah. Jadi ada kodamnya, gimana kok nggak kebaca sama Mbak Wira? Anggap aja Mbak Wira yang tidak bisa membaca keilmuan yang ada di diri Anda. Tuh, ya jadi nggak apa-apa. Anda boleh mengklaim seperti itu, nggak masalah. Yang terakhir yaitu kodam yang suka atau cinta dengan Anda. Ini juga tidak ada. Oke, sekiranya itu yang bisa Mbak Wira sampaikan dari awal sampai akhir. Terus terang Mbak Wira menyampaikan tidak emosi, tidak jengkel, tidak marah, tidak apa. Tidak ada apa-apa semuanya. Mbak Wira hanya berusaha menyampaikan apa adanya. Ibarat ada klien datang tekanan darahnya tinggi, masa iya harus Mbak Wira baik-baikin? Oh Anda sehat,
Anda baik-baik aja, darah Anda normal, wah ya, terus digate-nya makan kambing ya langsung mudar ya, cepat matinya kan gitu. Ada orang datang nih gulanya tinggi gitu. Mbak Wira tahu terus Mbak Wira baik-baikin. Wah ini gulanya aman normal. Tubuh Anda sehat. Wah kalau gitu pulang makan es gitu ya. Dipolo kalau makan nasi ya akhirnya ya cepat mati gitu. Lalu yang baik gimana? Yang baik adalah Mbak Wira harus menyampaikan itu apa adanya. Adanya baik sampaikan baik, adanya buruk sampaikan buruk. Kalau adanya buruk kemudian Mbak Wira sampaikan baik, itu namanya Mbak Wira berdusta. Dan sebagai seorang praktisi terawangan, Mbak Wira nggak bangga apabila Mbak Wira harus berdusta. Jadi bangganya gimana ya, Mbak Wira menyampaikan apa adanya meskipun itu pahit. Dengan harapan hasil yang pahit itu tadi menjadi bahan refleksi dan renungan untuk memperbaiki diri. Agar ke depan kualitas diri itu lebih baik, lebih nyaman, lebih enak. Ketika ngobrol sama orang lebih diterima. Kalau ngobrol sama Mbak Wira, tenang aja Mbak Wira menerima kok. Tapi kan belum tentu orang itu bisa sesabar Mbak Wira, belum tentu orang itu bisa sesantai Mbak Wira, belum tentu orang itu ketika Anda ketik dengan kata-kata huruf Y, diajak ngomong berarti huruf Y, itu kemudian nggak tersinggung belum tentu. Nah itu yang harus Anda renungkan, itu yang harus Anda karena semua orang nggak sama gitu loh. Nggak segampang Mbak Wira, kadang juga tersinggung ketika Anda balas dengan huruf Y besar kayak gitu. Gitu. Ya itu yang perlu Mbak sampaikan. Terima kasih. Demikian akhir terawangan untuk klien nomor 9912. Ada kurang lebihnya Mbak Wira mohon maaf ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam.